dan ibu guru serta karyawan SMP Negeri 1 Karangsambung, anak-anakku sekalian kelas 7, 8 dan 9 siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangsambung. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan kegiatan yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Semua ya Al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. 1400 tahun yang lalu. Berapa? 1400 tahun yang lalu. 14 abad lamanya lahir seorang manusia yang diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya di Mekah. Saya bilang Mekah
Mudah-mudahan anak-anakku semuanya besok bisa haji ke Mekah. Ya, lahirnya di Mekah. Mekah itu tidak ada tanaman, Mas. Mekah itu semuanya kering. Ini seperti ini nggak ada. Gunung-gunung itu nggak kelihatan, hanya batu semua. Tapi sana negaranya makmur. Karena apa? Karena disitulah tempat dilahirkannya para nabi, para rasul, utamanya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat doanya Nabi Ibrahim, maka negara Mekah menjadi negara yang sangat makmur dan negara yang baik sampai hari ini, insya Allah ila yaumil qiyamah. 1400 tahun yang lalu dilahirkan seorang manusia namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya tanggal berapa, Mbak? Harinya hari kelahiran Nabi Muhammad hari? Ada yang jawab hari Minggu. Hari Senin. Tanggalnya 12, bulannya Rabiul atau bulan Maulud. Rabiul Awal itu bulan Maulud. Rabiul Awal itu nama bulan, tapi nama bulan yang hijriyah. 1 Surah, Safar, Maulud, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Puasa, Syawal, Dzulqa'dah, Besar. Ada yang hafal? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau bulan Maulud, tahunnya tahun 571 Masehi. Namanya terkenal dengan tahun fil atau tahun gajah. Kenapa tahun fil atau tahun gajah? Sebab pada saat itu, dengarkan semuanya, kalau ada pertanyaan begini, apa sebabnya tahun dilahirkannya Nabi Muhammad kalau dikatakan tahun gajah? Jawabannya adalah, ada yang mau jawab? Sana yang cewek itu, yang jawab berdiri. Jawabannya adalah sebab pada tahun sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad itu Ka'bah yang tempat kita sholat, kita sembah sholat. Nawaitu sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah. Yang namanya kiblat atau Ka'bah itu mau dirobohkan oleh Raja Abroha. Siapa? Abroha. Raja Abroha itu mau merobohkan Ka'bah karena benci terhadap Ka'bah. Setiap tahun, setiap bulan haji, orang berbondong-bondong menuju ke Ka'bah mau melaksanakan ibadah haji. Sehingga Raja Abroha dari Yaman itu benci supaya orang tidak pergi ke Mekah, tidak pergi ke Ka'bah, maka membuat saingan, membuat Ka'bah sendiri, membuat tempat yang paling baik di Yaman. Tapi setelah dibuat ternyata tidak banyak orang yang datang ke situ. Tetap orangnya datang pada ke Ka'bah, ke Mekah. Karena benci orang tetap datang ke Mekah, maka Raja Abroha benci, marah, maka satu-satunya jalan, maka Ka'bah harus dirobohkan. Karena Ka'bah harus dirobohkan, maka Raja Abroha itu dengan bala tentaranya ribuan gajah itu pergi ke Mekah untuk menyerang Ka'bah. Nah, belum sampai di Ka'bah, maka ada suatu tempat yang namanya adalah, tempat ini sekarang masih ada. Sebelum sampai di Mekah, Raja Abroha dan tentaranya itu di lembah yang namanya Lembah Muhassir. Lembah Muhassir itu adalah suatu tempat
di situ antara Musdalifah dengan Mina. Maka di situ tentara Abrohah dan gajahnya maka dimatikan, dituruni dari burung ababil yang membawa batu dari neraka. Maka batu itu dijatuhkan kepada kepala tentara Abrohah, maka langsung meninggal dunia saat itu. Semuanya gajah itu mati karena terkena lemparan batu yang dibawa oleh burung ababil. Itu tempatnya masih ada sekarang di sana. Kalau kalian nanti, kalau bapak-bapak ibu haji, itu nanti akan pasti melewati tempat itu. Alhamdulillah, insya Allah. Tidak menutup kemungkinan anak-anakku ini pasti nanti ada yang haji. Amin. Karena sebanyak ini, ya boleh kita pastikan insya Allah pasti ada yang haji. Syukur-syukur semuanya. Nah, disitulah lahir yang namanya Muhammad, yang jadi nabi, jadi rasul, yang sebagai panutan. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir sampai meninggal maka menjadi uswatun hasanah. Maka untuk memperingati peringatan kelahirannya beliau, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut kita orang Islam, menurut para alim ulama, menurut kita guru-guru, bapak ibu guru, maka penting sekali bagi anak-anak untuk meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dibacakan kitab Al-Barzanji, bacaan Al-Quran, berkumpulnya anak-anakku sekalian. Itu semuanya adalah supaya anak-anakku cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Oleh karena itu tadi disebutkan dalam Al-Barzanji itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa barza sallallahu alaihi wasallam وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. Yang belum jawab saya ulangi lagi. Allahumma qabrahul karim bi'arfi syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan yang pertama, wa barza Sallallahu Alaihi Wasallam nazifan mahtunan maqtu'a sirrati biyadil qudratil ilahiyah. Nabi Muhammad orang biasa. Nabi Muhammad orang dibalik, tapi tidak sebagaimana biasanya manusia. Nabi kita Muhammad manusia biasa, tapi tidak seperti biasanya manusia. Bisa dipahami ya? Nabi kita adalah manusia biasa, tapi tidak sebagaimana biasanya manusia. Contohnya apa Pak Ustadz? Contoh yang pertama, ketika Nabi kita dilahirkan, begitu lahir ke dunia ini, malaikat Jibril, malaikat Mikail, para penghuni surga, bidadari saya surga, menghormati tentang mau dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ruhnya, nurnya,
pancarannya sudah memancar ke daerah Mekah sekitarnya. Maka Nabi Muhammad kan bapaknya namanya Abdullah, mbahnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah mbahnya Nabi Muhammad. Abdul Muthalib dijuluki sebagai cahayanya tanah Mekah. Karena apa? Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Ini bisa asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnik mara'aina qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Sekali lagi, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa holi anta misbahus suduri. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu Al-Quran. Artinya begini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yang pertama, Allah akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu, yang mempunyai iman. Syaratnya dua. Syaratnya dua. Berapa syaratnya? Kalau kalian ingin menjadi orang yang tadi sukses dunia, sukses akhirat, maka syaratnya dua. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum. Yang pertama harus beriman. Harus beriman. Iman kepada Allah, iman kepada para nabi, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Iman. Yang kedua, syaratnya adalah di samping beriman tadi, walladzina utul ilma darajat. Kalau kalian ingin sukses dunia dan sukses akhirat, maka utul ilma, kalian harus menjadi orang yang ahli ilmu.
ahli ilmu. Ada dua syaratnya. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Apa yang pertama? Iman. Yang kedua ilmu. Boten kok iki boten repot. Wa irsyadu ustaz wa tulu zaman. Ada berapa? 6. Ada 6. Zakaun. Yang pertama syaratnya harus punya ilmu adalah zakaun, harus cerdas, giat. Syaratnya cerdas bagaimana? Belajar. IQ itu bisa ada dua. Kepandian itu biasanya bisa ada dua jalan. Yang pertama pandai karena memang IQ-nya tinggi. Dia punya kecerdasan yang luar biasa. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang Nabi yang paling cerdas. Kecerdasannya bagaimana? Nabi Muhammad kalau sedang menghadap ke barat, Nabi Muhammad kalau sedang menghadap ke barat, yang kedua, Nabi Muhammad kalau sudah duduk seperti kalian, walaupun orang-orang Arab itu besar-besar, tinggi-tinggi, walaupun kalau berdiri kadang-kadang kelihatannya lebih besar, tapi kalau sudah duduk Nabi Muhammad punggungnya pasti lebih tinggi dibanding yang lain. Ini kebesaran Nabi Muhammad atau keistimewaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau sedang berjalan, ada matahari, ada sinar, listrik, lampu, itu kalau kita manusia biasa, itu ada bayangannya. Ada bayangannya. Nabi kita Muhammad tidak ada bayangannya. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai Sidratul Muntaha, begitu Nabi Muhammad pulang ke Mekah, itu orang-orang kafir Quraisy waktu itu ngetes kepada Muhammad. Coba Muhammad, kalau benar-benar engkau adalah tahu dan pintar, maka tolong setelah kalian datang dari Mekah ke Baitul Maqdis, di sana itu ada masjid di sana itu jumlah tiangnya itu berapa? Coba kalau kita kan tidak tahu, kalian aja tidak tahu ngitung jumlah tiang ini mungkin tidak hafal. Nabi Muhammad itu tahu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang sempurna. Apa? Manusia sempurna. Kesempurnaannya itu adalah tidak seperti manusia biasa. Maka tadi saya katakan Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tapi tidak sebiasanya manusia. Oleh karena itu, maka kalau kalian ingin menjadi ahli dunia, ahli akhirat, maka syaratnya harus punya iman dan punya ilmu. Nah, punya ilmu syaratnya ada 6. Yang pertama, dzukaun. Apa dzukaun? Cerdas. Cerdas itu bisa karena memang adik-adik itu mungkin ada di antara sekian itu yang memang tidak pernah belajar, tapi nilainya 90, 98, 100 mungkin ada. Tapi sebagaimana umumnya manusia, kecerdasan itu karena terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa belajar. Caranya belajar bagaimana? Saya tunjukkan. Caranya belajar, kalian kalau pergi pulang dari sekolah sampai ke rumah, bukunya diletakkan di meja. Setelah itu nanti sore, kemudian setelah sholat maghrib, dengan maghrib ya, waktu maghrib sholat dulu. Setelah sholat dengan tadarus Al-Quran, kalau berapa ayat yang bisa tadarus, kalau yang belum bisa ngaji dulu, ngaji 1-2 ayat. Syukur-syukur banyak. Sudah itu kemudian membuka pelajaran.
pelajaran yang dibuka yang pertama yang tadi diajari di sekolah. Sudah dibuka di sekolah, terus setelah itu selesai, buka lagi tahap yang kedua, yang untuk besok. Yang untuk besok apa yang akan dipelajari? Kalau kalian seperti itu, maka kalian akan menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas. Allahumma amin. Yang kedua, juga wahirsun. Wahirsun apa artinya? Hirsun itu artinya loba. Loba itu semangat. Kalian usia SMP, masa umur kalian insya Allah masih panjang. Tidak sebagaimana saya yang ngomong ini, usianya sudah kepala 5. Kalian ini masih anak-anak, usianya masih panjang. Ketika orang tua bocah geng cengane esinang para. Apa? Orang masih ngerti para ya? Para itu tempat yang dibikin dari bambu itu, dari bambu yang diletakkan di atas pawon, yang ngandung pawon itu jenenge para. Gimana bahasane? Ya kelas, orang kali yang dibakar. Bahasane ada jagung, ada ya boleh lah, ya wis para kandangan boleh. Kalian itu ibaratnya cengane sinang dhuwur, masih panjang usianya. Maka kalian gunakanlah waktu yang sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Maka syaratnya harus semangat. Apa? Semangat. Yang ketiga, wastibarun. Syaratnya mendapat ilmu wastibarun. Apa wastibarun? Sabar. Angel ya sekolah yang mangkat, ora angel yang mangkat. Udan yang mangkat, ora udan yang mangkat. Sabar, ya tetap berangkat ke sekolah. Wastibabul ghotun yang keempat, syaratnya menuntut ilmu yang keempat apa? Wabul ghotun, sangu. Apa? Sangu. Pasti semuanya membawa sangu. Kalau kalian sekolah kesini sangunya berapa mas? Mbak? 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Kalian kalau beli pulsa 1 bulan berapa? Ya kalau di rumah kan HP-an semua ya. HP-an semua, tidak ada yang tidak punya HP. Maka untuk HP, untuk beli pulsa, beli bensin, untuk jajan, untuk kegiatan yang perlu memang pakai biaya di mana-mana di sekolah atau di pesantren, itu semuanya membutuhkan biaya, namanya wabul ghotun. Kalau gratis semua kosong, ya hampir tidak ada lah. Ya, biasanya sekolah semakin baik, semakin tinggi, itu biasanya itu bayarnya lebih mahal biasanya. Kalau nanti Anda selesai sekolah dari sini, dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi, ini kelas kalian sebentar lagi mau masuk SLTA. Karena ini kelas 9, berarti kelas 3. Kalian usianya berarti masih SMA kelas 3 kelas. SMA atau di aliyah, atau ada yang mondok, atau yang mungkin yang berhenti tidak sekolah. Yang mudah-mudahan tidak ada yang tidak meneruskan. Allahumma amin. Kalau yang tidak bisa meneruskan, bilang sama bapak ibu guru supaya disalurkan sekolah yang tidak bayar. Sekarang ada Basnas Kabupaten Kebumen. Ya, Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional. Itu untuk ngurusi orang yang tidak mampu. Kalau tidak mampu sama sekali malah dibiayai, masih beasiswa. 3 tahun, nanti kuliah lagi 4 tahun, atau 5 tahun, atau 3 tahun setengah, dan rata-rata 4 tahun setengah. Berarti masih 7 tahun, masih 8 tahun. Kalian semuanya masih usia menuntut ilmu, masih sekitar 10 tahun atau 8 tahun. Maka sejak sekarang, maka harus giat tadi. Wabul ghotun, maka syaratnya pakai biaya, maka harus banyak. Maka bantulah orang tua di rumah. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang pegawai, ada yang buruh.
maka bantulah orang tua di rumah. Bantunya apa? Bantunya kalau di rumah bisa bantu semampunya, apa Mas? Ya, bantu di rumah apa saja. Kalau yang nyapu bantu, nyiram tanaman bantu. Kalau yang orang tuanya dagang, bantulah orang tuanya. Kalau orang apa saja? Ya. Iya, kalau yang orang tuanya tani, bantulah orang tuanya yang tani. Tidak usah malu. Orang tuanya ngarit umpamanya. Orang tuanya ngarit, bantulah ngarit. Tidak usah malu. Orang desa tidak usah malu. Akan menjadi orang sukses itu biasanya yang jadi orang-orang sukses di Jakarta, di Bandung, di Surabaya itu kebanyakan dari desa, Maka kalian semuanya ini sebagai generasi yang akan datang semoga menjadi anak yang sukses, Allahumma amin. Yang terakhir, wa irsyadu ustad wa tuluz zaman. Syaratnya mendapatkan ilmu yaitu wa irsyadu ustad, apa? Mengikuti petunjuk dari bapak ibu guru. Yang cewek-cewek dengarkan, syaratnya punya ilmu. Yang kelima, mengikuti petunjuk bapak ibu guru. Orang tua kalian sekarang baru 2, belum 3. Orang tua kalian sekarang baru 2. Berapa Mbak? 2. Orang tua kalian sekarang baru 2. Yang pertama yang melahirkan. Yang kedua bapak ibu guru yang ngajari kalian ilmu. Yang dari SD, guru SD. Yang dari MI, guru MI. Yang dari MTS, guru MTS. Yang SMP, guru SMP. Itu semuanya orang tua kalian. Kalau orang tua ngendikane Kanjeng Nabi, maka harus menghormati kepada orang tua. Tapi nanti kalau sudah besar, maka orang tuanya akan tambah seperti ibu-ibu guru ini. Orang tuanya sudah 3 kayak si Momong. Orang tuanya 3. Siapa yang satu? Yang satu yang mengasihkan jodoh, yaitu morotuwo. Kalian kan belum. Nah, nanti sekarang baru 2. Maka ikutilah itu petunjuk orang tua. Yang terakhir syaratnya ilmu adalah tulus zaman, yaitu menuntut ilmu maka waktunya harus panjang. SD, TK, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, berapa tahun itu? Maka syaratnya harus panjang. Nah, inilah beberapa hal syaratnya menuntut ilmu, maka kalian menjadi anak yang diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi kami hormati Bapak Ibu Guru. Kurang bijaksana kalau saya teruskan sampai lama, sebab makin siang biasanya makin panas. Ya, semoga apa yang kami sampaikan kepada anak-anak sekalian mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Mari berdoa, saya yang berdoa, anak-anakku yang amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bidatin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an thayyiban. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangan kupat kecemplung santen. Santen putih banyu segara. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Mugi anak-anak paring pangapura. Dari mana hendak ke mana? Dari Jepun ke Bandar Cina. Ya, cakep begitu ya. Kalau boleh aku bertanya, semoga kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.